Ya, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Balik lagi bareng aku Kira dan juga Aku Afif. video ini konsepnya podcast yang bisa kalian dengerin tanpa ngeliat videonya. Cuman kalau mau lihat videonya ya nggak apa-apa juga. Ya, gini ya, kita itu kan kerja sebagai seorang front end ya. Betul. Kita udah 2 tahun nih. Banyak banget nih yang nanya ya, pekerjaan kita sebagai seorang front end engineer itu kira-kira ya, eh mungkin bukan pekerjaan ya, dari awal tuh belajarnya apa dulu gitu ya. Kira-kira apa aja sih yang perlu kita pelajari gitu ya sebagai seorang front end engineer. Oke. Nah, kalau Kira sendiri gimana? Kalau aku mungkin ya pasti basic HTML, CSS, JavaScript itu tiga itu wajib banget lah ya gitu. Ya, ya. Kayak teknologi web itu sendiri. Tapi sebelum coding itu ada yang harus dipikirin dulu tuh. Apa Jadi tuh? kita harus tahu dulu konsep internet dan gimana sih cara internet itu bekerja Oke, gitu. ya. Karena kita bakal develop sesuatu yang ada di internet. Ada di gitu. internet ya. Gimana kita bikin sesuatu yang di internet tapi kita nggak tahu gitu gimana itu kerjanya. Ya, mungkin spesifiknya adalah front end engineer untuk web gitu ya. Betul. Karena memang front end engineer itu banyak. Mungkin mobile juga bisa aja gitu ya. Atau bahkan metaverse juga bisa ada front end-nya gitu. Tapi kita mungkin karena kita kerjanya di web gitu ya, platformnya mungkin fokusnya di web ya. Yeah. Jadi memang kalau web yang pasti internet ya. Betul. Internet itu karena memang nantinya platformnya ada di situ. Ya, gitu jadi kita harus tahu dulu nih cara kerjanya si internet gimana. ya. Kayak simpelnya HTTP dan HTTPS itu bedanya apa sih gitu. Ya, gitu itu harus tahu, itu harus basic tahu, ya. banget sih, programmer web harus tahu. Basic ya. Nah, baru setelah tahu internet, mungkin tadi ya masuk ke core-nya lah. Ya, belajar codingnya lah gitu. Coding yang paling utama ketika kita ngoding web itu adalah HTML ya. Terus mungkin untuk styling CSS dan JS itu adalah core utamanya. Betul. Kalau misalkan web nggak ada itu ya nggak akan jalan. Nggak akan jalan gitu. Karena emang yang dilihat di web itu elemen HTML gitu. Betul ya. Jadi memang mungkin itu core yang paling utamanya HTML, CSS, JavaScript. Nah, setelah belajar itu, belajar apa lagi kira-kira? Setelah 3 basic itu tercapai mungkin. Ya. Mungkin kita bisa belajar untuk bikin website yang lebih simple, kita nggak perlu coding CSS-nya. Oke. Jadi kita pakai yang namanya framework CSS. Framework ya. Karena kita udah ngerti base dari CSS-nya itu sendiri kan ya. Iya, betul. Jadi kayak kita tahu nih kalau misalnya kita mau nge-text align kayak gimana gitu. Iya. Nah, bedanya dengan framework adalah kita tinggal manggil aja, kita nggak perlu tulis lagi kan itu. Iya, benar ya. Jadi kita nggak perlu ngoding manual. Betul. Tinggal pakai aja. Misalkan yang berbasis kelas kayak Tailwind, tinggal panggil kelasnya gitu ya, langsung nanti stylingnya diberikan. Nah, iya. Nah, kenapa sih framework ini harus belajar basicnya dulu gitu, biar kita tuh tahu gitu apa yang terjadi di belakang sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang, bakal sulit banget kita untuk memodifikasi itu suatu hari nanti. Iya ya, karena kita nggak tahu gitu, kita tuh mau melakukan apa. Betul. Gitu ya. Kalau misalkan langsung belajar framework tanpa tahu basicnya, ya mungkin hanya beberapa aja yang mungkin kita tahu gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau memberikan styling yang lain gitu ya, yang kita nggak tahu belakangnya kayak gimana, itu akan bingung ya. Betul, kayak misalnya contohnya simpelnya gini deh. Misal kita mau bikin margin antar elemen 20 pixel misalnya. Kalau kita panggil di CSS framework kan tinggal mt strip 20. Kalau kita nggak tahu apa yang terjadi di situ, ketika kita mau ubah marginnya lagi, misalnya UI UX-nya berubah nih, marginnya jadi 26 pixel. Nah, itu gimana tuh, bingung kan? Karena mungkin nggak ada kelasnya justru. Betul. Ya? Kalau kita manggil mt26 malah jadi rapat, nggak ada kelasnya, nggak kepanggil jadinya. Nah, itulah kenapa kita harus tahu basicnya. Gitu. Benar-benar ya. Jadi memang sebelum ke framework itu alangkah lebih baiknya ada basicnya dulu, natifnya dulu gitu ya. Natifnya dulu. Nah, setelah framework CSS tadi ya, kira-kira masuk kemana lagi nih path-nya? Framework CSS mungkin kita bisa belajar modern framework untuk web development ya. Kayak antara itu Angular, React.js atau Vue.js. Vue.js itu yang paling banyak ya, tiga itu ya. 3 yang paling populer saat ini sih, so far setahuku. Jadi memang React, kalau nggak ke React gitu ya, ke Vue, ke Angular gitu ya. Betul. Mungkin ada juga nih ya orang-orang yang selalu membandingkan antara bagusan mana React, Vue atau Angular ya. Nah, kira-kira kalau menurut Kira sendiri gimana nih itu menanggapi hal tersebut? Kalau menurut aku semuanya ada kebutuhannya masing-masing. Jadi kalau kita compare tuh kayak kita nge-compare gini nih, apa bedanya sendok sama garpu? Iya. Kan ada fungsinya masing-masing kan, gitu. Iya. Nah, iya sama gitu dengan library dan framework juga gitu. Ketika kita mau solve suatu problem, baru kita tentukan bakal pakai apa gitu. Karena kita ngoding tuh solving a problem. Iya, benar. Solving problem gitu. Benar banget.
ya mungkin tadi ya sebetulnya kan kayak sendok dan garpu dua-duanya bisa dipakai makan. Betul. Ya ini juga sama, Vue, React dan Angular sama-sama bisa buat website. Gitu betul, ya. betul. Nah tapi kan setiap framework atau setiap library itu punya kelebihannya masing-masing. Gitu betul. Ya. Dan ya sebetulnya balik lagi ke kebutuhan aja. Ya, misalkan di industri kita udah kerja pakainya React, ya mungkin bisa pelajari React gitu ya lebih dalam. Kalau industrinya pakai Vue ya pakai Vue aja. Gitu. Disesuaikan sama mungkin kalau kita mau jadi programmer kantoran ya, disesuaikan sama requirement kantornya. Misal benar. kita pengen ke perusahaan A, cita-cita kita kerja jadi programmer di perusahaan A gitu. Iya. Nah, kita lihat tuh kalau dia buka lowongan, requirement-nya apa tuh? Soalnya biasanya di-spill tuh teknologi-teknologi dari perusahaan itu tuh apa gitu. Kayak pengen front-end developer yang bisa apa. Nah, biasanya ada tuh framework-nya kayak disebutin ya, React, Vue atau apa gitu. Biasanya dicantumin. Iya gitu ya. Jadi sebetulnya memang tidak perlu semuanya bisa betul, gitu ya. Betul. Pilih aja salah satu yang kira-kira teman-teman nyaman atau teman-teman kerjanya memang pakai itu misalnya ya. Nah, tentukan aja, nggak perlu semuanya bisa gitu. Tapi kalau teman-teman mau belajar juga ya silahkan saja ya, tidak ada salahnya juga. Nah mungkin setelah belajar itu ya ada juga nih yang sebetulnya bukan konsep coding. Kalau menurutku yang perlu dipelajari adalah Git. Betul. Version control system. Nah itu penting juga tuh ya karena kita kan nantinya kolaborasi. Betul. Ya programmer itu nggak cuma sendirian gitu ya. Nantinya akan ada kolaborasi dengan teman-teman programmer yang lain. Itu kan nanti buat versioning ya. Dan itu pastinya penting banget ketika kita mau jadi seorang front end developer. Betul, itu gitu harus hafal banget sih minimal kayak basic komen kayak mau nge-push, gimana cara nge-push, gimana cara ganti branch. Benar. Itu komennya. Terus selain itu juga sebetulnya Git juga ada yang dinamakan workflow. Betul. Ya, jadi Git workflow itu adalah atau orang juga nyebutnya Git flow gitu. Ya. Itu juga satu hal yang cukup penting gitu ya. Dan setiap perusahaan mungkin beda-beda styling untuk workflow-nya seperti apa gitu. Dan itu memang kadang-kadang kita harus memenuhi standarisasi itu. Betul. Kayak gimana caranya kita nge-push fitur gitu. Benar. Soalnya nggak semua programmer tuh dikasih fitur langsung ke masternya. Iya benar ya. Master tuh kalau buat teman-teman yang belum tahu itu tuh branch ya. Aplikasinya langsung dipakai sama user gitu. Iya benar. Kalau misalnya ada anak magang atau anak junior programmer megang master kan bahaya juga tuh. Ya. Misalnya dia ngelakuin error tiba-tiba usernya nggak bisa akses aplikasinya kayak 5 menit aja tuh. Itu berharga banget gitu dari segi bisnis gitu. Makanya biasanya kalau master tuh dipegang sama leader ya. Betul, biasanya. sama tech lead biasanya. Tech lead ya. Ya itu. Jadi Git juga penting teman-teman. Nah setelah belajar Git, tadi udah belajar library-nya. Tadi ya ada React, ada Vue, ada Angular. Nah setelah itu masuk kemana nih kira-kira? Bisa memperdalam lebih dalam soal konsep library itu sendiri karena mungkin awal-awal kita belajar kayak React, Vue, Angular itu pasti kita belajarnya basic konsepnya dulu. Iya benar. Nah, setelah kita nemu mana yang pas dan mana yang cocok dengan market, pas dengan kita dan cocok dengan market, kita mulai perdalam itu. Karena dalamnya tuh dalam banget ya. Banyak banget yang bisa dipelajari dari React gitu. Misalnya awal-awal React kayak kita cuma belajar tentang props, tentang render, tentang segala macam gitu. Lama-lama kan kita belajar tentang custom hook mungkin. Iya benar. Terus lama-lama kita belajar tentang optimization, unit testing dan segala macamnya gitu. Unit testing juga perlu dipelajari. Iya benar banget ya. Jadi bukan cuma ngoding tapi juga kita harus bisa ngetesnya. Gitu. Betul. Nah mungkin tadi ngomong-ngomong semakin dalam mungkin salah satunya adalah React itu kan library ya. Betul. Nah, dia punya framework namanya Next.js. Nah, mungkin ketika kita belajar React semakin dalam itu kita akan ketemu juga sama frameworknya gitu ya. Mungkin di yang lain juga sama kayak di Vue itu ada Nux gitu ya. Nah, itu juga sama gitu. Jadi yang makin dalam gitu. Nah, mungkin setelah kita memperdalam gitu ya si React-nya nih front end engineer itu belajar apa lagi gitu. Kalau misalkan di perusahaan yang pasti minimal ya ini belajar ini sih yang teknikal yang selain dari front end ya. Minimal ngerti API sih. API ya. API itu satu hal yang cukup penting banget. Karena kalau front end tanpa connect ke back end jadinya cuma landing page aja. Gitu ya. Jadinya statis gitu. Aplikasi statis gitu ya. Ya itu kan sebetulnya kalau di perusahaan mah kayaknya hampir semua pasti ada API. Betul. Pasti connect ke API. Maka mau tidak mau front end juga harusnya ngerti soal API. Minimal fetch ya. Nah ya minimal fetch lah, nggak harus sampai ngerti banget kayak bikin API kayak gimana gitu. Karena itu cuma tugasnya backend. Kecuali kalau kita full stack developer ya kita harus ngerti juga itu semua gitu.
Nah, kalau front end developer minimal ngerti cara ngambil data, ngirim data, dan ngebedain antara ngirim data yang cuman data doang atau ada gambarnya, ada filenya. Itu kan ada caranya sendiri gitu. Benar-benar. Jadi memang mungkin selain tadi ya connect ke API juga kita harus bisa mengelola data itu seperti apa di sisi front end gitu ya. Betul. Nah, kayak nampilin datanya juga gitu kan, terus manipulasi data dan segala macamnya. Itu harus pelajari juga sih. Sama front end developer wajib belajar sama yang namanya aplikasi yang buat desain. Meskipun kita nggak bikin, tapi kita pasti menerima satu desain dari tim UI UX kan. Iya, benar. Contohnya kayak pakai Figma gitu. Benar. Ya, mungkin nggak harus kita bisa ngedesain, enggak gitu. Tapi pakai toolsnya itu kayak gimana kan. Di Figma juga ada yang namanya prototyping gitu ya. Bahkan sekarang ada fitur yang untuk developernya juga gitu ya di Figma. Nah itu kita harus bisa pakai. Gitu. Harus ngerti gitu ya. Memang karena kita bekerjanya ada di situ gitu ya. Itu tuh yang bakal nantinya kita convert jadi codingan gitu. Ya. Nah, so far sih mungkin untuk teman-teman kalau misalnya baru junior programmer gitu, pelajari segitu cukup sih. Cukup ya. Cukup untuk jadi skill dasar seorang front end developer gitu. Pun itu juga banyak sebenarnya. Banyak gitu. Perjalanannya nggak 1 bulan selesai gitu, nggak 3 hari beres gitu, nggak bisa sih. Benar-benar. Kalau Kira sendiri belajarnya berapa lama sampai misalkan tadi di titik saya bisa nih jadi junior? Berarti kan pertama ngambil kerja jadi junior programmer tuh 2021 ya. 2021. Karena udah 2 tahun pengalaman kan 2023 ini. Benar. Berarti belajarnya dari 2018. 3 tahun. 3 tahun dari awal masuk kuliah. Dari awal masuk kuliah. Karena awal ngoding tuh benar-benar awal kuliah aja gitu. Karena masuk teknik informatika gitu. Iya, dan kita kuliah di Unpas dapatnya semester pertama langsung web. Iya, betul. HTML, CSS gitu. Udah dipelajari di semester awal. Betul. Jadi memang belajarnya ternyata nggak cepet teman-temannya, 3 tahun. Betul. Tapi mungkin setiap orang pastinya beda-beda. Mungkin ada juga yang kayak ikut bootcamp gitu kan, 3 sampai 6 bulan bisa dapat pekerjaan. Benar. Itu karena belajarnya fokus banget ngoding doang. Fokus ya. Kalau kita memang kalau di kampus itu nggak selalu web gitu ya. Betul. Bahkan kita ketemu web tuh ya semester 1, semester 2, semester 5. Betul. Lagi, cuma gitu 3 mata kuliah malah yang belajar web. Dan itu pun nggak semuanya dipelajari lah. Betul. Gitu ya. Jadi memang 3 tahun ya. Kalau aku juga hampir sama sih sebetulnya, mirip-mirip gitu ya. Karena memang dari awal baru belajar coding pas awal kuliah gitu ya, itu sampai dengan pas diterima itu ya pas banget 3 tahun. Ya, berarti buat teman-teman semua jangan minder sama proses belajar coding. Benar. Karena tiap orang tuh beda-beda fase belajarnya. Benar. Bahkan ada yang katanya udah semester akhir, semester 7 belum bisa ngoding. Dan itu tuh nggak masalah. Iya, santai aja ya, nggak apa-apa. Malah kuliah tuh kayak untuk kita kita tuh bisanya apa sih untuk kedepannya kerjanya apa gitu, kayak gitu sih. Ya, mungkin nggak selalu harus di coding gitu ya, tapi mungkin bisa di UI UX bisa juga gitu ya, atau bidang-bidang yang lain. Nah, kalau teman-teman ada topik yang mau kita bahas, langsung komen aja ya. Menarik banget nih Afif sore ini. Iya benar. Cuma kayaknya kita bisa akhiri di sini dulu aja. Jadi sampai jumpa minggu depan. See you.